di Attic Avenue. Iyo. Iyo. See you. See you. See you. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada malam ini, karena Engkau sangat mencintai kami. Malam ini Tuhan, kami mau meninggikan, kami mau memuliakan, bahkan hati kami mau berkata haleluya. Hati kami mau berkata haleluya. Kami mencintai-Mu Yesus. Engkau pribadi yang menyelamatkan jiwa kami. Engkau pribadi yang menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau pribadi yang memulihkan kehidupan kami. Engkau pribadi yang menguatkan di dalam setiap kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Beracaralah malam ini Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. 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 Ya Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lebih mantap lagi katakan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya. Kami akan berkata haleluya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang mencintai-Mu Tuhan. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Katakan lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya,
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gloria. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, benar Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan hanya tertuju kepadamu Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
dengan suaramu. Puji Dia dengan suaramu. Puji Dia dengan hatimu. Kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih mantap lagi saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu beri kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau menyembah-Mu, beri kemuliaan hanya bagi Dia. Ku selalu karena Dia layak disembah. Kau yang layak, Dia layak terima kemuliaan. Dia layak terima semua pujian. Lebih lagi beri kemuliaan bagi Dia di atas kepalamu. Itu kehormatan bagi Dia. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami malam ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sebab kami percaya, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami agungkan, ada di tempat ini. Dan malam ini Tuhan, kami mau bersuka cita. Sebab kami percaya, Tuhan sumber sukacita kami, Tuhan sumber kekuatan kami. Dan kami percaya malam hari ini, Tuhan juru selamat kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua
semua jemaat yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Setengah jam kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya sudah panas di tempat ini. Amin. Coba lihat kiri kanan. Sudah siap memuji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di depan kita ada meja perjamuan. Bukti cintanya Tuhan buat setiap kita. Amin. Tuhan pasti cinta kita. Malam hari ini kita mau buktikan kita cinta Tuhan. Amin. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mudah enggak bersyukur? Kalau keadaan baik bersyukur mudah. Amin. Tapi bagaimana kalau keadaan kita tidak baik-baik? Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 ayat keempat, Daud pernah mengalami hal yang tidak baik. Tapi dia berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mungkin kita lihat, aku Tuhan hari ini bisa datang bersyukur. Tapi aku lihat hari berikutnya. Tapi saya mau katakan berita baik hari ini. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah menebus buat saudara dan saya. Membuktikan cintanya Tuhan buat saya dan saudara. Hari ini apapun kondisimu, apapun situasimu, kalau Daud sudah ditolong Tuhan, kita mau berkata dengan iman, aku pun pasti ditolong Tuhan. Amin. 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 Berikan sorak-sorai. Kita mau buktikan malam hari ini bahwa kita mencintai Tuhan yang sudah mencintai kita semua. Amin. Kita buktikan malam hari. Sekali lagi sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Malam ini Tuhan, kami buktikan bahwa kami tidak takut apapun kondisi kami. Sebab Yesus ada besertaku. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Katakan, kau langsung berkuatku. Inilah yang kita katakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab engkau sertaku. Ini iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semua ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, Dia Yesus yang dahsyat ada bersama-sama kita. Lebih dahsyat lagi, katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Amin. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab engkau
haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih lagi sekarang, aku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Yesus mati 2000 tahun yang lalu, tapi dia tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit dan hidup buat saudara dan saya. Haleluya, berikan sorak-sorai sekali lagi. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Seindahnya pelangi, secerah mentari, secerahnya mentari. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, namun Yesus tetap setia. Kau kan setia, menjagaku selamanya. Lambaikan tanganmu. Di sepanjang hidupku, dengan darahmu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang, katakan, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Yesusku tetap setia. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Semua angkat tanganmu. Sungguh nyata kasih-Mu. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah membuktikan Dia setia menjaga saudara dan saya selama-lamanya.
Angkat tanganmu, di sepanjang hidup. rasakan kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, angkat tanganmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Semua. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap hati, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami untuk-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi sorak-sorai paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Masih semangat ya saudara-saudara? Mari berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan Allah kita, amin. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah setiap dari kita untuk menyiapkan setiap hati untuk kita dapat benar-benar menerima firman itu di dalam hati kita, menjadi tanah hati yang subur di hadapan Tuhan. Glory Yesus, terima kasih Tuhan. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolongan-Mu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolongan-Mu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus,
pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Kau sandaran
Terima kasih Tuhan, hanya Kau sandaran hidup setiap kami. Terima kasih buat lawatan-Mu malam hari ini. Dari awal hingga pertengahan ini, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah kami rasakan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Bapak Elia yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan yang dahsyat, hikmat Tuhan, Kau sudah berikan bagi hamba-Mu. Terlebih Tuhan, malam hari ini kami juga akan menikmati perjamuan kudus. Kami percaya, biar Engkau kuduskan setiap kami. Kami akan duduk tenang Tuhan, kami akan mau dengar-dengaran firman-Mu, dan kami mau siapkan tanah hati yang terbaik buat Tuhan. Sebab kami percaya, saat firman Tuhan itu datang dan tinggal di dalam hidup setiap kami, tanah hati yang baik itu akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Kami berdoa malam hari ini, jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan, penguasa di udara, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang mengganggu saat firman Tuhan disampaikan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami hanya undang kuasa otoritas Roh Kudus beracara penuh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan yang siap terima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Elia. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali. Saya merasa terhormat terus ada di sini. Saya mesti berpakaian rapi, mesti pakaian yang lengkap. Kenapa begitu? Orang Jawa bilang, ajini rogo itu soko busono. Jadi kehormatan tubuh itu dari cara berpakaian. Kalau pakaian kita enak dipandang orang, lebih hati kita bisa dinikmati banyak orang. Katakan amin. Nah, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, tema khotbah saya malam ini adalah tentang grace, anugerah. Saya percaya bahwa PDKasi ini sampai hari ini ada dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Saudara percaya ada anugerah di sini? Saudara percaya dalam hidupmu ada anugerah? Haleluya. Yang kedua, berhubungan dengan anugerah ini, saya tadi berdoa menuju ke sini, ada penglihatan, ada pernyataan Tuhan yang disampaikan tentang anugerah ini. Tuhan bilang seperti orang lari dengan kecepatan yang tinggi. Kalau saudara pernah lihat film di TV namanya The $6 Million Man. Nah, orang di dalam anugerah Tuhan itu seperti The $6 Million Man. Memiliki kecepatan ilahi yang luar biasa. Dan itu ilahi dari Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya duduk saya dapat penglihatan lagi. Tuhan bicara bahwa ketika Ibu Gembala berdiri di sini, itu seperti Elia. Tapi ketika jemaat, pengurus melayani di sini, itu seperti Elisa. Kok diem aja? Lah begitu, mau amin aja susah. Haleluya. Nah, kalau kita merasakan pelayanan Elia, kita juga harus merasakan pelayanan Elisa. Itu adalah pelayanan 2 kali ganda dari pelayanan Elia. Dan luar biasa pelayanan Elisa pun membangkitkan orang mati. Tulang Elisa itu ketika kena orang mati, hidup orang matinya, saudara-saudara. Yang ketiga, yang mau saya sampaikan ini, mohon maaf sebelumnya saya. Biasa saya khotbah di sini mesti ada nari anak-anak youth. Kali ini kok enggak ada. Lah itu yang saya cari. Kalau saya aja seneng, lebih lagi Tuhan sangat disenangkan. Katakan amin. Jadi khotbah itu enggak cuma khotbah, maksud saya ibadah itu enggak cuma khotbah, memuji Tuhan, doa, memberi persembahan. Tarian itu juga dari bagian daripada ibadah. Apalagi kalau disertai perjamuan kudus.
Saya doa di kesempatan akan datang ada nari lagi di sini. Siapapun yang nari, narinya bagaimana, tapi yang pasti itu maunya Tuhan. Katakan amin. Oke, mari kita akan lihat tentang grace, anugerah Tuhan. Ya, nah anugerah yang pertama itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang Protestan dengan teologi Calvin atau teologi Reform. Sekali selamat tetap selamat, itu anugerah. Katakan amin. Nah, saya ini jadi orang Kristen dulu, ndak jadi Protestan dulu atau Katolik dulu. Langsung Pantekosta. Ketika orang Protestan berkata, sekali selamat tetap selamat. Saya bingung kok bisa begitu. Terakhir saya tanya Tuhan, Tuhan kok bisa sekali selamat tetap selamat itu bagaimana? Ayatnya di mana Tuhan? Dan Tuhan kasih ayatnya. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Kita sangat hafal dengan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan di sana, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia diulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lah, apakah orang Protestan atau teologi Reform ini salah? Enggak. Saya sekolah di tempatnya Reform atau di tempatnya Pak Stephen Tong 6 termin. 6 termin itu kuliah padat 6 minggu. Dicekoi dengan doktrin Reform. Dan menurut saya teologi yang paling ideal itu adalah teologi Reform, Calvin ini. Nah, saudaraku, sekali selamat tetap selamat. Kok bisa begitu? Itu Tuhan sih ngomong. Nek kita sih ngomong bisa salah. Nek Tuhan sih ngomong sifatnya, hakikatnya kekal. Katakan amin. Nah, apakah selamat ini terus bisa? Ketika kita pegang selamat, kita tetap selamat. Tapi ketika kita lepaskan selamat itu, kita kemana? Murtad. Kita terhilang. Kita domba yang hilang. Nah, lalu ayat berikutnya mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Filipi pasal 2 ayat 12 itu. Itu yang banyak dipercayai oleh orang Pantekosta. Jadi dua-duanya benar. Protestan benar, Pantekosta juga benar. Karena menurut guru saya di Reform itu Pak Sucipto Subeno, ya, dia pernah bilang bahwa teologi Calvin ini punya murid namanya Yakobus Arminius. Itu teologi Armenian, teologi Pantekosta itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan ngomong kita selamat dan kita pasti selamat. Katakan amin. Dan itu tidak sesat. Itu tidak salah. Dua-dua adalah kebenaran, dua-dua adalah bersifat kekal, saudara-saudara. Jadi anugerah yang pertama diberikan kepada kita yang paling besar, yang paling utama, yang paling luar biasa adalah keselamatan. Keselamatan itu tidak ada di yang lain. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolom langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus Kristus Tuhan. Ini keselamatan. Ya, enggak bisa, enggak ada lainnya. Ya, walaupun kapan itu Gilbert bilang banyak jalan menuju keselamatan, enggak ada. Satu saja. Yesus, tidak ada yang lain. Enggak kompromi itu. Yang satu ini. Keselamatan kita di dalam Yesus. Dan kalau sudah pegang ini, jangan dilepaskan lagi. Karena itu milik kita yang berharga. Yang utama dalam diri kita, yang pertama dalam diri kita hanya Yesus, Yesus dan Yesus. Kalau Yesus itu ditinggikan luar biasa. Di India ada pendeta menyebut dirinya dengan pelayanan Yesus. Luar biasa.
Saya menikmati khotbah-khotbah profetik di TV itu namanya Angel TV. Maaf kalau ada yang namanya Angel di sini. Ya, luar biasa TV ini. Ya, pelayanan profetik ada di situ. Nah, itu yang pertama. Ya, grace, anugerah yang pertama yang Tuhan beri kepada kita supaya kita percaya dalam nama Yesus dan kita diselamatkan. Dan tidak ada yang lain, tidak ada jalan lain. Hanya itu. Ya, jadi kalau dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Aku itu siapa? Yesus. Dan itu tidak tergantikan dengan yang lain. Katakan amin. Yang kedua, grace yang kedua adalah kita harus bertumbuh di dalam anugerah. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Dikatakan di sana, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi kata kasih karunia, kata anugerah, kata rahmat, kata apa lagi? Ya, kemurahan Tuhan, istilah orang GBPS. Kalau mulai pertama dia bersaksi atau mengatakan sesuatu dimulai dengan kata kemurahan Tuhan, itu anugerah. Ada 2 pendeta dengan senang dengan kata anugerah ini. Satu Om Ishak, satu Stephen Tong. Senang sekali dengan kata anugerah. Om Ishak itu sampai menamakan GBPS Sawaan itu jemaat anugerah. Jadi cintailah anugerah, hidupilah anugerah. Lalu alamilah anugerah. Maka keajaiban demi keajaiban kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Ya, mari kita baca lagi. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam anugerah. Nah, saya sempat berpikir begini, Tuhan bertumbuh dalam anugerah ini aplikasinya gimana? Menjalankannya gimana? Wujudnya teori ini menjadi praktek itu gimana? Saya tanya Roh Kudus. Tuhan beri di dalam 2 Petrus pasal 1. Saya kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khotbah ini baru pertama ini saya khotbahkan. Belum di jemaat saya, belum di tempat lain. Saya dulu kan di sini karena Tuhan suruh di sini. Katakan amin. Ya, kita baca 2 Petrus pasal 1. Ayat yang ke 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 11. Ayat keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lah ini keilahiannya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini yang pertama. Kalau sudah ada anugerah harus ditambahi apa? Ini saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman. Nah, anugerah itu harus ditambahi iman, itu yang pertama. Supaya apa? Kita menerima janji-janji Tuhan. 41 tahun saya full time sampai hari ini. Saya hidup dengan iman. Ketika saya hidup dengan iman yang pertama, saya pergi ke Papua, berangkat dengan ongkos berangkat. Saya tidak bawa ongkos pulang. Alkitab berkata tidak boleh bawa pundi-pundi. Saya tidak bawa pundi-pundi, saudara. Semangat sekali saya ke Papua, ke pedalaman Kalimantan, ke berbagai pelosok di negeri ini untuk berjalan dengan iman. Iman itu menjadikan yang tidak ada jadi ada, yang berubah dan terus berubah. Dan iman itu mengubahkan segala sesuatu. Iman itu menjadikan fakta, iman itu merubah fakta,
Dan iman itu menjadikan fakta. Tambahkan iman dalam anugerah Tuhan yang turun dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat perjanjian-perjanjian Tuhan nyata dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, setelah iman apalagi? Dikatakan di sini, beberapa hari ini saya renungkan ayat ini ulang-ulang. Ya, setelah iman dikatakan apalagi? Berusaha untuk menambah kepada imanmu. Yang kedua adalah kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu adalah berbuat baik yang tidak minta kembaliannya. Yesus dalam memberitakan Injil, dia suka melakukan kebajikan. Diterima apa enggak? Enggak peduli. Tapi tetap dilakukan. Dia memberitakan Injil ke desa-desa, ke kota-kota. Melakukan kebajikan itu. Dan kalau orang percaya melakukan kebajikan Tuhan, saya percaya jemaat PDKasih ini diberkati Tuhan. Sudah tidak muat lagi sebentar lagi, katakan amin. Ketika kebajikan ini dipraktikkan, kita menampilkan wujud Yesus ya dalam apa yang kita kerjakan. Itu yang kedua, kebajikan. Yang ketiga, setelah kebajikan dikatakan di sini pengetahuan. Setelah kebajikan, Tuhan suruh kita punya pengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak ada pengetahuan akan firman Tuhan. Saya ada di sini untuk memberikan pengetahuan akan firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya iman kita makin kuat. Supaya kita semakin mempercayai Tuhan. Dan tidak ragu-ragu lagi. Pengetahuan akan firman ini luar biasa. Menghindarkan apa Bapak Ibu? Penyesatan. Apakah PDKasih sesat? Saya tidak temukan penyesatannya. Yang saya temukan jalan tersesat, jalan ke surga. Katakan amin. Karena Tuhan ada di sini. Seperti di tempat-tempat lain. Ya, di dalam gerejanya, tapi Tuhan juga ada di sini. Ya, jadi pengetahuan ini penting. Ya, saya sempat ketemu dengan spirit penyesatan, ada 4 saudara. Satu kelompok itu namanya penatua atau diaken dari rasul-rasul. Ya, orang ini dipakai Tuhan jadi diaken, seperti Filipus. Tapi akhirnya terakhir jalannya menyimpang. Orang ini disebut Nikolaus. Lalu apa pekerjaan Nikolaus itu? Menampilkan kedagingan. Orang diadu domba, suka ngerasani. Apalagi kalau ngerasani ini pakai petan lalu makan kutu rambut. Saudara pernah makan kutu rambut? Saya pernah. 3 waktu saya pulang dari Papua pertama kena hepatitis C. Ya, mama saya suruh saya makan kutu rambut sama pisang kuning. 3 ekor kutu rambut. Jalan alon-alon gremet gitu. Suruh untal. Ya Allah, ya Allah. Lah saudaraku, dan luar biasa. Ternyata apa ada dasar ilmiahnya? Ada. Saya sembuh. Orang yang kena lever itu karena pahit. Sekarang enggak, pabrik gula. Kebanyakan manis. Namanya diabetes. Dulu kebanyakan pahit karena namanya hepatitis B. Ya, hepatitis C. Nah, saudaraku, yang pertama ini pengetahuan ini penting ini supaya kita tidak sesat. Nah, roh penyesat ini yang disebut dengan pengajaran Nikolaus. Yang kedua, pengajaran Beliam. Yang ketiga, roh Isabel. Ya, ini sedang melanda gereja. Isabel ini sihir. Menurut seorang pendeta perempuan di Amerika namanya Jennifer DeClaire. Roh sihir itu bukan sihir yang, memang ada sihir yang beneran.
Tapi sihir dalam gereja apa? Legalisme. Semua normal-normal saja. Ini juga roh sihir. Nah saudaraku, ketika kita melihat perkara-perkara ini, roh Bileam, roh Nikolaus, roh sihir ini, ya saudaraku, dan roh kemurtatan itu melanda gereja. Maka saudaraku, kita ini sekarang hidup pada akhir zaman. Dan saya beritahu hari ini Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sebab itu kita membutuhkan anugerah Tuhan. Katakan amin. Supaya kita dipelihara, supaya kita diberkati, supaya kita disertai, supaya kita ditolong. Dan kita mendapatkan yang tidak pernah kita pikirkan, kita dapatkan. Itu. Yang ketiga, setelah pengetahuan, yang keempat adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini sama dengan menahan diri untuk tidak berdosa, tidak berbohong, ya, tidak apalagi saudaraku, ya, tidak berdosa, tidak berbohong, tidak serakah, tidak makan kebanyakan bahasa Mandarinnya, geragas. Apa ada itu dalam gereja? Ada. Di jemaat saya sampai bawa kresek, dibawa pulang, bungkus. Nah ini roh gelojoh namanya. Nah saudaraku, dikatakan di sini kita disuruh menahan diri. Saya mengucap syukur bahwa PDKasi ini menahan diri sampai hari ini ada di hadapan Tuhan. Tidak menang, tidak kalah, tetap ada. Artinya apa? Kalau tidak menang, tidak kalah tetap ada. Berarti lebih dari pemenang. Katakan amin. Itu saudara. Yang kelima, setelah penguasaan diri adalah ketekunan. Nah ketekunan ini disejajarkan dengan kesetiaan. Disejajarkan dengan ketaatan. Nah kesetiaan dan ketaatan adalah roh penundukan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Submit, ada penundukan diri. Saya bersyukur di tempat ini penundukan diri bekerja dengan cara yang lazim, layak dan benar. Dan saudaraku, roh penundukan diri ini membuat kita mendapatkan menyenangkan hati Tuhan, tapi juga menyenangkan hati manusia. Katakan amin. Itu. Lalu bukan cuma itu saudaraku, ketika kita menundukkan diri, kita akan memperoleh mahkota. Ketika kita didapati setia. Mahkota itu ada 5. Yang pertama mahkota kemegahan. Yang kedua mahkota kehidupan. Yang ketiga mahkota keabadian. Yang keempat mahkota kemuliaan. Yang kelima mahkota kebenaran. Jikalau engkau didapati setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu, 5 mahkota ini disediakan bagimu dan bagiku. Wahyu 3 ayat 11. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya dapatilah hidupmu. Tetap setia di akhir hidupmu. Katakan amin. Oke. Setelah kita setia, yang keenam kita harus ada kesalehan. Saleh di hadapan Tuhan, tapi juga saleh di hadapan manusia. Apa arti saleh? Saleh itu artinya adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan dan tidak melakukan apa yang kita katakan. Artinya hidup menurut caranya Tuhan, bukan cara kita. Caranya Tuhan ada di mana? Firman-Nya. Itu kesimpulan dari kesalehan. Kalau hidupmu saleh, Tuhan dipermuliakan. Saleh itu bukan cuma di sini, setelah pulang dari sini. Ke Pasar Atom, ke Tunjungan, mobilmu diserempet orang. Engkau tetap sabar, nyanyinya. Sabar dalam susah sukarmu. Ya, jadi kesalehan itu ada terus. Dan kalau ini ada, hidupmu luar biasa. Hidupmu tidak sama, kekristenanmu berbeda. Yang ketujuh adalah kasih
Pertama-tama saudara seiman. Nah ini teologi reform. Dia bilang yang pertama kasih seiman dulu. Yang kedua semua orang. Kalau kita ini punya kasih apalagi namanya ini PD kasih. PD oikomene kasih. Selama bedanya apa dengan pelangi kasih? Tak pikir-pikir gak ada bedanya. Oikomene itu artinya jamak. Banyak macam kasih. Lalu pelangi itu warna-warni. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Nah itu pelangi. Bedanya apa? Oikomene dengan pelangi. Tidak ada bedanya, kalimatnya saja yang sama. Tapi kalau kita punya banyak kasih, maka Tuhan akan ditampilkan dalam hidup kita. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman dari Tuhan. Kita akan mengalami diberkati dan menjadi berkat dari Tuhan. Kita akan mempermuliakan nama Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kasih itu dahsyat, hebat. Dan ketika PD kasih ini tidak membela diri, itulah kenyataan dari kasih. Kasih itu tidak perlu diomongkan, tapi dilakukan. Kita harus punya banyak kasih. Lewat apa? Penderitaan. Kayak Ayub itu. Dia bilang apa waktu mengalami penderitaan? Kita tidak hanya punya menerima yang baik saja yang dari Tuhan. Tapi kita juga harus menerima yang tidak baik dari Tuhan. Dan akibatnya apa? Ayub diberkati 2 kali lipat oleh Tuhan. Katakan amin. Ketika kasihmu berlipat-lipat dari Tuhan, maka kau akan mendapat berlipat-lipat berkat yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu dan hidupmu. Nah sekarang itu tadi tingkatan daripada kasih. Sekarang kita akan lihat macam-macam daripada anugerah ini. Yang pertama, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 kita baca. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang pertama, grace itu macamnya tidak pernah dilihat oleh mata. Apa kira-kira yang tidak kita lihat? Mujizat. Kita tidak lihat, tahu-tahu terjadi. Watchman pendeta dari Cina bilang, kalau hati kita mengasihi Tuhan, mujizat itu terjadi dengan sendirinya. Katakan amin. Ya, mujizat itu harus terus-menerus kita alami. Yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa itu? Kabar baik. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Ya, ini luar biasa. Ketika kita mendengar ada gereja dipakai Tuhan, ada orang dipakai Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan. Tidak iri, tidak benci, apalagi kompetisi. Ya, tapi kita semakin mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Itulah kabar baik dari Tuhan. Apa yang tidak timbul dalam hati kita, apa yang dikerjakan Tuhan. Itu yang sedang Dia kerjakan di tengah-tengah gerejanya hari ini. Dalam wujud lawatannya. Itu bukan hanya terjadi di sini, di berbagai pelosok dunia. Lawatan yang sama yang terjadi di tempat ini. Itulah Pantekosta yang ketiga. Pantekosta pertama ada di loteng Yerusalem. Pantekosta yang kedua ada di Azusa Street. Yang ketiga ada di PDKC. Katakan amin. Oke, yang keempat, apa yang tidak timbul dalam hati manusia. Itu macam daripada anugerah. Kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Dikatakan di sana, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
Ya, lebih jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang keempat, macam daripada grace anugerah. Dia melakukan lebih dari yang didoakan. Kira-kira apa Pak contohnya? Contohnya kalau saudara minta berdoa, minta sepeda motor, sepeda buntut, Tuhan kasih sepeda motor. Saudara minta sepeda motor, Tuhan kasih mobil. Apalagi kalau mobil Alphard. Ya, jadi saudara, kalau kita minta Tuhan beri lebih dari yang kita minta. Itu grace, itu anugerah. Dan saya percaya anugerah itu ada di sini. Anugerah itu ada dalam hatimu. Anugerah itu ada dalam ibadah ini. Saya merasakan anugerah Tuhan luar biasa. Saya tidak tahu persisnya PDKasi ini sudah berapa tahun sekarang. Berapa Pak? 27 loh, ya apa? 27 itu, maaf ya, itu angka kalau saya secara psikologis itu kalau manusia itu STW, setengah tua. Cantik-cantiknya orang itu 23. Lebih cantik lagi kalau 25. Kalau sudah 27, STW, setengah tua. Nah saudara, kalau angka dewasa ini ada di PDKasi, saya percaya anugerah ini sedang berlimpah-limpah. Ada di sini, katakan amin. Membuktikan PD ini ada. Ada orang-orang yang sudah pergi, enggak apa-apa. Tapi membuktikan yang bertahan banyak, yang datang lagi lebih banyak. Dan saya doa lebih banyak, 2 kali lipat lagi ada di sini. Haleluya. Itu anugerah saudara-saudara. Ya, jadi anugerah Tuhan itu dahsyat, hebat, luar biasa. Ya, lebih dari yang kita doakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, anugerah 4 macam anugerah. Tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati. Lebih dari yang kita doakan. Itu anugerah yang dikerjakan Tuhan dalam hidupku dan hidupku. Hidupku dan hidupmu. Saya bisa melayani di Jepang. Bukan orang-orang Indonesia di Jepang. Orang Jepang asli. Pastornya namanya Pastor Kakuku. Perempuan tinggi besar. Bahasa Inggrisnya hebat. Apalagi bahasa Jepangnya orang Jepang. Ya saudara, tapi ketika saya khotbah di sana. Wah, orang-orang Jepang dibuat terbelalak begitu. Saya bilang sekalipun Injil itu di sini hanya 1%. Tapi Injil itu harus sampai di sini. Kenapa? Karena Injil itu harus sampai ke bangsa-bangsa. Baru Tuhan Yesus datang. Maka jemaatnya menggelar karpet merah untuk kedatangannya yang kedua kali. Katakan amin. Nah itu luar biasa saudara. Sebelum dia datang yang kedua kali. Masa anugerah ini dibuka seluas-luasnya. Terjadilah anugerah yang hebat atas gerejanya. Dan itu ada sekarang ini. Ada di tempat ini. Dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Jangan separuh-separuh kayak aminnya gak percaya. Anugerah itu hebat, luar biasa. Saudara percaya itu anugerah. Saudara ada di sini anugerah. PD ini ada sampai hari ini anugerah. Dan saya doa bukan hanya sampai hari ini. Sampai Tuhan datang. PD kasih ini terus ada. Amin saudaraku. Ya, sebab itu kita harus hidup dalam anugerahnya. Ya. John Huston yang mengarang lagu sangat besar anugerahnya. Itu jadi pastor saudara. Tapi sebelumnya jadi nelayan. Punya kapal. Tapi kapalnya dilanda badai besar. Dan dia hampir mati. Dan ketika dia hampir mati dia ingat Tuhan. Dan dia nyanyi lagu. Sangat besar anugerahnya. Dan luar biasa anugerahnya dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi
Sekarang yang terakhir, yang keempat. Yang keempat dari anugerah Tuhan adalah anugerah itu menyempurnakan hidup kita. Saya ulang, anugerah itu menyempurnakan hidup kita. Kita itu tidak bisa sempurna dewek. Tidak bisa sempurna hanya karena wah pinter firman, pinter ini, tidak bisa. Anugerah yang membuat. Kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, apa yang dikatakan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah anugerahku, kata Tuhan, bagimu Paulus. Ya, lalu apa yang dikatakan di sini oleh Tuhan? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa Bapak Ibu? Sempurna. Dalam ketidakberdayaan, dalam ketidakmampuan PDKasih, kuasa Tuhan, urapan Tuhan, hadirat Tuhan semakin nyata dan bekerja membuat PD ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa bisa, tidak perlu Tuhan kita. Tapi kita sudah ada Tuhan. Aku sudah mampu lagi. Aku sudah kuat Tuhan. Anugerah itu bekerja. Menyempurnakannya. Coba kita baca lagi. Anugerah yang menyempurnakan ini. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu ya, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadikan pengantara mereka. Mereka ini siapa? Saudara dan saya. Tuhan Yesus jadi pengantara kita. Untuk menyempurnakan kita. Sebagai gerejanya. Sebagai mempelainya. Sebagai sahabatnya. Sebagai anak-anaknya. Ada 2 kerajaan yang kita alami. 1 kerajaan imam. 2 kerajaan raja-raja. Saudara dan saya raja. Tuhan Yesus raja segala raja. Amin atau amin? Amin. Ya. Ya, kalau dia raja, wah luar biasa saudaraku. Kedatangannya yang kedua kali untuk membuat pemerintahan di muka bumi ini. Jesus reign. Yesus memerintah. Nah, mulai sekarang Yesus juga harus terus memerintah dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika pemerintahan ada, sesuatu yang luar biasa, yang ilahi dan rohani, dikerjakannya dalam hidup kita. Ada 3 hal tentang anugerah ini. Yang pertama, cintailah anugerah Tuhan. Lebih dari semuanya. Yang kedua, hargailah anugerah Tuhan. Semampu mungkin kau hargai. Yang ketiga, hidupilah anugerah Tuhan. Maka engkau didapati berkenan kepadanya. Katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu lama. Lagunya Pak Niko. Kasih setiamu yang kurasakan. Siapa saudara dan saya? Om Ishak bilang, Daud berkata, kita ini cacing tanah. Kita dulu tidak berharga, tidak berarti. Tapi karena dia cinta sama kita, lebih dari cinta kita kepada dia. Dia ubah dari cacing tanah menjadi biji matanya. Amin. Kenapa kita jadi biji matanya? Karena anugerahnya. Supaya kita serupa dengan dia. Haleluya.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, amen, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Yes. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan lembut wanita menyanyi, kasih setiamu yang kurasakan. Yes, my Lord. Datangi kami Tuhan. Kami mau berjumpa denganmu. Kami ingin menikmatimu. Kami ingin mengalamimu Tuhan. Jamah kami. Semua menyanyi, berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Sadaralaba, sandaralaba, takaralaba. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Semua menyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Hanya keyboard, naikkan refnya saja. Hamba berdoa, Kau teguhkan firman-Mu Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu ini. Ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami dalam wujud tubuh dan darah. Berkatilah kami dengan tubuh dan darah ini. Permuliakan nama-Mu melalui tubuh dan darah-Mu ini. Supaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan,
Yang ada persoalan diberi jalan keluar. Yang kekurangan diberkati Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Permuliakan nama-Mu di tempat ini seperti di surga. Berkati roti dan anggur ini. Kami mau menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari para pelayan perjamuan membagikan perjamuan kudus ini. Pelan-pelan kita menyanyi. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih silakan pengurus membagikan. Yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah kuterima. Lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Engkau ada karena anugerah hari ini. Engkau melayani Tuhan karena anugerah hari ini. Engkau bekerja juga karena anugerah hari ini. Amin. Dengan apa dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan meminum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan dan darah Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Angkat roti ini tinggi-tinggi Bapak Ibu. Reka kambure sandarayataka. Kimara sangkata karamayas.
Jangan kau menoleh ke belakang. Jangan kau melihat dirimu sendiri. Mereka kaya naramaka sante nemikianaramu. Lihat aku Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu dan memberikan anugerah kepadamu. Dan inilah anugerah itu. Adalah tubuh dan darahku yang kau terima. Angkat roti ini tinggi-tinggi. Kita berdoa Bapa kami. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Bukankah roti yang kita angkat dan diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Dalam nama Yesus mari kita makan. Oleh darah yang kudus ini, kutuk-kutuk kita dipatahkan. Oleh darah yang kudus ini kita dilindungi dari yang jahat dan penjahat. Oleh darah yang kudus ini kita diberkati oleh Tuhan. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Dalam nama Yesus mari kita minum. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan siapakah aku ini? Yes. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Sandaraya rabaya takara rabaya serere rabaya rabaya se. Datanglah Tuhan, datanglah Tuhan, penuhi kami. Datanglah Tuhan, jamahlah kami, jamah.
Terima kasih Tuhan. Benar pujian ini mengatakan, Tuhan memang segalanya di dalam hidup setiap kami. Lebih dari apapun Tuhan yang kami punya dan kami miliki. Engkau segalanya yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Siapa kami Tuhan? Siapa kami Tuhan? Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Engkau cinta sama kami semua. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu bukti bahwa Tuhan terlalu mencintai hidup kami Tuhan. Kami juga mau cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, kami yang berdosa, kami yang harusnya binasa, kami yang harusnya mati Tuhan, terima keselamatan yang daripada Tuhan. Kami yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan menyatu di dalam hidup setiap kami. Roh-Mu pribadi-Mu tinggal di dalam hidup setiap kami, menyertai, memimpin, menolong, menghibur, menguatkan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengasihi Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu sudah memenuhi hidup setiap kami. Sebentar kami akan memberi yang terbaik. Kami percaya Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberi. Kami memberi dengan sukacita. Dan kami pergunakan Tuhan setiap dana-dana yang masuk untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Bapak Pendeta Elian beserta Ibu yang sudah melayani pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakai hamba-Mu lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja penuh di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya satu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada malam hari ini. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari saudara kita akhiri pada malam hari ini, ibadah hari ini. Dan kita berdiri saudara untuk berdoa. Terima kasih. Dan saya minta yang terhormat kepada Bapak Pendeta Elia untuk tutup di dalam doa. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Arahkan hati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat rasuli. Anugerah, rahmat, kasih sayang, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Pulang dan bawalah pulang berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu pemindahan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan raja-raja, tingkap langit yang bukan berkat Tuhan, rezeki dari berkat Tuhan. Tuhan yang menjadikan kau kepala bukan ekor, makin naik tidak turun. Bawalah pulang hadiah, kejutan, penghargaan, dan warisan. Lebih dari itu, perjanjian dengan Tuhan jasmani dan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan berkata. Shalom, selamat malam, salam sejahtera.
Dan kita bersyukur ibadah ini dari awal sampai akhir sudah selesai. Dan hari ini sangat spesial lagi. Karena anugerah demi anugerah sudah dinyatakan dalam hidup kita. Dan biarlah kita hiduplah dalam anugerah. From grace to grace. Dari anugerah yang satu kepada anugerah yang lain. Kita akan mendapatkan segalanya dari Tuhan. Shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.